Kita tidak asing lagi dengan cerita tentang Sakeus, di mana demi kerinduan dia untuk berjumpa dengan Yesus, dia rela untuk naik pohon. Dia itu seorang pemungut cukai, bahkan kepala pemungut cukai. Kalau sekarang itu adalah kepala kantor pajak. Dan saudara bayangkan, cobalah seorang pejabat semacam kepala dinas misalnya, satu hari saudara di dalam kerumunan orang, saudara lihat dia sedang bertengger di atas pohon. Itu sebenarnya sesuatu yang tidak masuk akal atau agak memalukan, tapi ternyata itu tidak dipedulikan oleh Sakeus. Dia rela naik pohon untuk melihat Yesus, dan akibatnya dia menarik perhatian Yesus, dan singkatnya Yesus menumpang di rumah dia. Yesus ajak dia bicara. Tapi banyak orang protes. Mengapa Yesus menumpang di rumah orang berdosa? Tapi Sakeus lalu bilang bahwa Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan pada orang miskin. Dan sekiranya aku pernah peras orang, ku ganti 4 kali lipat. Sakeus ini pemungut cukai yang biasa ambil uangnya orang, ya, ambil yang bukan haknya. Tapi sekarang setelah dia berjumpa dengan Yesus, dia bilang, Tuhan, kalau aku pernah peras orang, ku ganti 4 kali lipat. Ini saja perubahan yang luar biasa. Ya, bayangkan ganti 4 kali lipat. Ada banyak orang Kristen sekarang yang hutang. Ya, jangankan 4 kali lipat, 1 kali lipat pun tidak, bahkan pinjamannya saja tidak kembali. Tapi Sakeus ini luar biasa. Tapi bukan itu yang saya mau tekankan. Ada kalimat lain dari dia adalah, setengah dari hartaku akan kuberikan pada orang miskin. Dia orang kaya. Ya, sekian lama mungkin hidup foya-foya. Tapi setelah ketemu Yesus, dia setengah dari hartanya. Itu berarti bahwa kita tidak tahu berapa banyak harta dia. Tapi mungkin saja akibat komitmen itu dia menjadi hidup sederhana. Dia berusaha untuk hidup berhemat supaya sisanya itu masih bisa diberikan untuk orang miskin. Nah, seringkali kita bisa lihat ada banyak orang yang kaya, tapi mereka tidak pernah peduli pada orang miskin. Mereka hidup berfoya-foya dengan keuangan mereka. Pokoknya uangku ya untuk kebutuhanku, untuk keinginanku, untuk segala keperluanku. Tapi mereka tidak pernah berpikir bahwa sekian persen dari uang yang Tuhan berikan pada mereka itu seharusnya bisa dipakai untuk melayani Tuhan melalui memberkati orang-orang susah, orang-orang sengsara. Karena itu kita bisa dapat banyak memberi kalau kita belajar hidup berhemat. Kalau kita berhemat, ya receh-receh yang kita bisa hemat itu sebenarnya bisa memberkati banyak orang. Karena itu mari jalani hidup dengan hemat supaya kamu bisa memberi kepada orang hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.